itu kita mendapatkan fasilitas jenjang udah seperti untuk menghadapi pertandingan-pertandingan ya, itu pasti para pelatih memberikan, saya juga beberapa dari rata-rata pelatih lah memberikan itu semuanya, apalagi Donald Panjangan juga memberikan itu ada namanya meditasi ya. Dimana sampai kita lepas dari semuanya, konsentrasi, istilahnya sampai dengan kita bisa darah berjalan di badan kita tuh kita rasakan. Hampir tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi selalu almarhum itu mengatakan buatlah sejarah. Dan ya kan, dan itu kita melakukan dengan latihan yang keras seperti itu. Lalu kita juga ada sebelumnya ada satu bulan tryout di Eropa, yang mana juga kita udah mempunyai juara-juara seperti udah kelihatan lah kekuatan Indonesia pada saat itu. Itu buat kita yakin untuk nanti di Olimpik itu kita bisa membuat sesuatu. Halo, jumpa lagi di podcast Ika Argen 75. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang atlet pemanah Indonesia, sempat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional melalui Olimpiade, Asian Games dan SEA Games, dan pernah juga menjadi tim atau pelatih tim pemanah Indonesia yang tim yang dilatih itu juga mendapatkan banyak penghargaan di ajang Asian Games dan SEA Games. Nah, yang bersangkutan ini juga merupakan salah satu dari Sri Kandi pemanah Indonesia, panahan Indonesia yang terkenal se-Antero Indonesia itu. Nah, mari tanpa berpanjang lebar, tidak berlama-lama, saya perkenalkan sudah ada di sebelah saya Mbak Nur Fitriana Saiman, atau akrabnya dipanggil dengan Mbak Yana. Mbak Yana, thank you banget nih, terima kasih sekali waktunya, menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami podcast Ika Argen 75. Apalagi Mbak Yana sebagai satu dari Sri Kandi panahan Indonesia ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, kita mulai mungkin dari kegiatan panahan ini sendiri ya Mbak ya. Itu bisa ceritain Mbak, bagaimana akhirnya Mbak Yana tuh merasa senang sekali dengan panahan ini, cabang olahraga panahan ini, dan sampai sukses malahan. Ya, jadi awalnya saya diajar dengan ipar saya, yang dimana itu pemanah tahun 60-an. Ya. Situ dan sebelumnya saya juga ada basic daripada senam lantai. Jadi mungkin ya udah ada fisiknya ya kan. Saya diajak dengan ipar saya untuk mencoba lapangan Senayan ya, waktu itu masih di GBK. Yang mana dulu peralatannya masih susah, yang mana dulu belum kayak di Indonesia belum ada peralatannya, masih di luar atau handmade ya seperti ini, seperti ya. Nah, itu awalnya di sini. Kan masih saya bisa disuka dengan panahan, karena saya pertama kali datang latihan itu dari berapa ero ini, 6 ero, ada 1 ero yang masuk ke tengah. Walaupun yang lainnya itu eronya keluar, itu yang saya bikin balik lagi. Dari situ yang bikin saya senang, dan itu juga panahan kan di sini menguasai diri, itu yang saya suka. Jadi hanya diri sendiri aja, kita nggak melihat yang lain. Yang tantangan kita tuh ya panas, hujan, angin gitu. Itu yang saya suka. Gitu ya. Nah, apa Mbak yang bisa membuat Mbak itu jadi konsisten akhirnya? Tadi ada panas, selain tadi ero tadi ya. Tapi ero itu kan bisa dibilang tuh adalah titik baliknya ya. Oh, ternyata saya suka dengan panahan ya. Tapi bagaimana menjaga konsistensinya itu, tadi ada panas, hujan dan sebagainya? Nomor satu pasti rasa penasaran. Penasaran, lalu apa? Mengendalikan. Tentunya juga basic dari pantai ini kan kita juga berbina ya. Seperti itu berbina. Jadi kita mengulangi hal yang sama sebenarnya. Ya, dengan banyaknya rintangan,
ya seperti itu. Tapi kita harus menjalani yang dibilang fokus. Nah, seperti itu menjalannya. Oke, Seperti itu diulang-ulang. Seperti itu. Dan ini hal yang sama diulang-ulang. Jadi konsisten itu benar-benar penting ya Mbak ya. Oke. Nah, biasanya kan kalau kita sukses, pasti ada sosok di belakang kita nih Mbak. Ya, siapa dari Mbak Yana yang sosok yang mendukung Mbak Yana, memastikan Mbak Yana sesuai dengan arahan, tujuan dan sukses? Ya pastinya ya keluarga, ya keluarga, lalu pelatih, ya, itu yang saya dengar semuanya. Ya kalau namanya keluarga tidak mengizinkan berangkat, ya tentu saya nggak akan berangkat. Ya. Dan apa yang diarahkan oleh pelatih itu yang saya kerjakan. Jadi sekitar itu yang saya mendengarkan, tidak dari orang lain. Gitu. Jadi keluarga dan pelatih ya. Pelatihnya Mbak Yana boleh tahu siapa Mbak? Itu awalnya sekarang udah lama juga ya. Itu ada namanya Pak Sumanto. Pak Sumanto. Yang dimana juga dia udah hari-harinya tinggal di lapangan di GBK. Itu yang mendidik saya sampai dengan terakhir pelatih saya itu almarhum Donald Paniagala. Nah, dari dua pelatih itu apa kira-kira yang dia lakukan terhadap Mbak Yana? Latihan apa yang dia lakukan? Bagaimana cara dia bisa membentuk karakter Mbak Yana? Ini bisa. Jadi di samping yang kedua itu yang lainnya juga sempat melatih saya, yang dimana sekarang jadi pelajaran untuk saya. Jadi di situ ada yang dari Jawa, dari almarhum Donald Paniagala, dari Batak ya. Jadi banyak sekali beda-beda, jadi gayanya beda-beda yang mana. Jadi kalau saya perhatikan itu jadi ditarik ulur, ya kadang saya juga dimarahin, ya digalakin, ya untuk mental. Kalau Donald Paniagala itu kita udah berbuat benar, baik, ya, tapi tetap aja dimarahin, disalahin. Tapi jangan salah, semua itu ada terakhir ada gunanya. Gunanya apa? Saya percaya nggak diri saya sendiri. Percaya dengan diri kamu. Ya. Padahal kita udah melakukan yang benar. Itu yang saya pelajari ya. Jadi bukannya kan pernah saya perasaan udah benar kok salahin terus kan seperti itu ya. Nah itu buktinya itu ada. Percaya nggak akan diri sendiri. Itu saya belajar dari situ. Itu keren banget dari dirinya ya. Membentukkan karakter gitu dari situ. Kalau yang satunya Pak Sumanto. Pak Sumanto itu dia lembut, sabar, baik. Saya juga belajar dari situ. Ya, kesabarannya, ya seperti orang tua, ya seperti orang tua juga mengerti, tapi kadang juga kena marah juga. Jadi banyak sekali saya belajar dari dua itu ya. Nah, kalau dari dua itu yang Mbak tadi ambil ya, yang Mbak Yana ambil, yang diterapkan di sekarang waktu melatih anak-anak itu bagaimana? Apa yang dia? Jadi kita tahu lah ceritanya atau kenyataannya memang almarhum Donald Paniagala itu sangat keras cara melatihnya. Keras sekali. Itu saya ingat contoh. Dan itu bisa dilakukan pada latihan fisik. Kita bisa terapkan ke adik-adik untuk harus melakukan, dan kalau namanya jogging harus semuanya harus seperti itu. Tapi kalau untuk di lapangannya kita nggak bisa keras seperti almarhum. Yang saya pelajari banyak kan. Jadi kalau dibilang ya tarik ulur aja sama adik-adik. Untuk mereka yakin kalau apa yang mereka lakukan dengan teknik basic yang simple itu ya, kalau saya bilang basic sekarang tuh simple, nggak seperti saya dulu ya, yang mana tekniknya tuh simple, gampang, mudah diingat. Itu mereka harus percaya ya. Harus percaya itu ya. Nah, kan kalau kita lihat olahraga panahan ini kan tadi ya, pengendalian diri itu kan sangat penting ya Mbak Yana, tadi Mbak Yana juga bilang. Nah, kalau dari hal itu Mbak Yana belajar dari siapa atau dari pelatih yang mana dan bagaimana penerapannya dalam situasi apa?
itu kita mendapatkan pas sudah menjenjang udah seperti untuk menghadapi pertandingan-pertandingan, ya itu pasti para pelatih memberikan, saya juga beberapa dari rata-rata pelatih lah memberikan itu semuanya, apalagi Donald Panjangan juga memberikan itu ada namanya meditasi ya. dimana sampai kita lepas dari semuanya, konsentrasi, istilahnya sampai dengan kita bisa darah berjalan di badan kita tuh kita rasakan. Seperti itu, sampai seperti itu. Nah, setelah itu ada pengaturan pernapasan, lalu membayangi apa yang kita lakukan besok, seperti itu. Jadi intinya sih kita belajar konsentrasi ya, itu ada. Mungkin kalau di ilmu itu yoga ya, yang mana kita mengetahui diri kita sendiri itu kalau dibilang sampai usuk ya, kita tahu gerakan-gerakan yang akan kita lakukan. Seperti itu. Ini meditasi ya. Jadi selain konsisten juga harus konsentrasi ya, dan mengenal diri sendiri ya. Nah, kok dari itu semuanya kok ke diri kita nih, Mbak Ena tadi kan bagaimana Mbak Ena dapat dan melatih dari anak-anak ya, timnya Mbak Ena. Kok untuk kehidupan pribadi Mbak Ena ada yang bisa jadi membawa dari situ? Kita juga udah terlalu banyak pelajaran, ya kan? Itu ada yang mana kita mesti sabar, ya kan? Kita juga mempunyai pikiran yang positif ya, kayak itu membuat kita akan maju terus, walaupun jadi kita udah banyak lah ya pelajaran dari semua itu, yang mana kita harus berjalan terus, tidak ada penyesalan ya, tulus dengan ikhlas itu sekarang. Ya. Dan banyak sekali yang mana tanggung jawab itu banyak yang kita dapatkan. Jadi kok ringkas saja dari kita ngobrol sebentar aja tadi, ada konsisten, ada konsentrasi, mengenal diri, menahan diri ya, tanggung jawab lagi gitu ya. Jadi memang banyak hal yang dilatih di panahan ini, itu bisa juga ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau begitu sekarang ada alasan tertentu atau mengapa Mbak Diana bertahan terus dan tetap mencintai cabang olahraga panahan ini? Ya, jadi kalau bukan teknik ya, teknik sih sebenarnya tuh nggak berubah-ubah. Nah itu saya tetap masih mempelajari bagaimana untuk adik-adik depan. Itu jadi saya sekarang jadi udah cinta dengan panahan, lalu dengan adanya justru kalau ada atlet yang bermasalah itu membuat saya pikir hidup harus bagaimana nih kita mengelola atlet ini. Itu yang bikin saya jadi penasaran, tetap tentunya ya untuk lebih baik daripada saya nantinya ya kayak gitu. Jadi itu yang bikin saya semangat hidup. Seperti itu ya. Suka menghadapi itu Mbak. Ada dari anak-anak murid, jadi bisa karena kemampuan teknis atau kemampuan atau karakter atau kepribadian ya, tapi itu menjadi tantangan kita untuk kita jadi hidup tadi, ada sering menghadapi. Dan juga kan kalau apalagi pernah dia di klub itu orang tuanya ada dan orang tuanya ada dan berada. Ada dan berada. Itu jadi dan itu nggak bisa saya tinggalkan begitu aja. Pasti juga di rumah saya akan berpikir lagi seperti walaupun nggak saya kalau berpikir berat ya, tapi rasa ingin bantu mereka itu rasa ingin bantu mereka. Jadi saya loncat ya tadi kan, anak muridnya Mbak itu banyak anak-anak remaja ya tadi ya. Nah, bagaimana Mbak mempopulerkan itu cabang olahraga panahan ini sekarang juga dengan
apa dengan IV, IG itu satu. Kedua juga sekarang memang anak-anak itu lagi booming ya. Dan karena peralatan itu di Indonesia udah ada, tentunya lebih murah, jadi lebih bisa bermasyarakat. Dan yang penting pelatihnya itu juga mengikuti mempunyai sertifikat pelatih ya, itu udah bisa jadi. Sebenarnya sekarang lebih mudah dibandingkan Nah, terus membuat supaya mereka suka dengan olahraga ini biasanya sudah dilakukan, biasanya apa? Biasanya mereka yang saya tahu ya, mereka di sekolah sudah ada. Oh gitu. Ya, setelah itu mereka ingin memperdalam sudah terus. Oh, oke. Atau tidak sekarang mungkin kejuaraan mereka mempunyai sertifikat. Yang mana sertifikatnya itu membantu untuk jadi sekarang itu, dan saya rasa semua cabang semua cabang Itu artinya positif atau gimana? positif. Jadi gini, yang saya nggak mungkin itu memang sekolah penting, tapi belum tentu dia akan ke sana. Tapi penting memang sekolah. Saya juga semua tuh sekolah yang buat saya jalani. Tapi alhamdulillah lancar semuanya, dapat izin, dispensasi. Dulu sertifikat belum berlaku ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang saya pikir yang positif seperti itu. Karena nanti ke depannya mereka ini mau prestasi di mana? Kita belum tahu. Nah, itu balik lagi dari tadi mengenai panah tadi. Nah, tadi kan kalau di dunia remaja bahwa, nah kalau di ada nggak kebayang sama Mbak Yana bahwa kalau dengan apa yang didapat dari panah hari ini itu juga berguna di dunia leadership atau kepemimpinan atau dunia profesional menurut Mbak Yana gimana? Saya rasa ada ya, dengan anak-anak itu kan sebenarnya kita harus cepat mengambil keputusan. Ya, yang penting itu ada kalau apa kesabarannya, Cepat mengambil keputusan, kesabaran, lalu mentalnya udah siap. Dalam arti kata ada hal apa kalau menjadi leadership juga bisa menangani pada saat itu. Ya kan, kalau memang itu memang dari memutuskan harus bisa memutuskan, pasti dia akan memutuskan pada saat itu. Dia nggak menunggu lagi. Saya rasa itu ada. jadi benar-benar bisa melatih mental, leadership ya Mbak, kalau membuat keputusan yang cepat. Nah, kalau biasanya kan kita terus tadi Mbak Yana cerita ada satu yang masuk pertama kali yang bikin listrik bahasanya, satu yang lainnya mana-mana lah gitu bisa dibilang begitu ya. Tapi itu yang membuat saya jadi saya termotivasi untuk belajar gimana. Tapi kalau sebaliknya Mbak, karena nggak atau kan namanya kita punya target pasti suka ada melenceng gitunya ya Mbak ya. Nah apa rasanya kalau tiba-tiba melenceng semuanya? Ya kalau semuanya baru tapi kalau yang udah lama ya dia harus berarti pada saat itu lagi ada apa nih masalah. Nah itu kejujuran diri pada diri sendiri juga harus ada. Lagi ada masalah apa? Kok sampai bilang sampai bisa nggak fokus semuanya. Padahal dia tahu semua hal itu yang dia akan latih, itu yang mencari kenapa saya, lagi apa saya. Maaf aja ya kalau perempuan itu kan dulu masih remaja ya, bulanan masih itu juga sesuatu yang agak berat kan. Nah, saya jadi tertarik kalau dalam dengan kesehariannya melatih itu biasanya masalah yang paling banyak ditemui untuk anak-anak itu kan untuk anak-anak ya, untuk remaja lah ya, remaja. Kemudian kan masalah mental tadi, masalah teknis atau jadi gini, kita di sini juga melihat daripada usia pada mereka yang mana emosinya belum stabil.
tentunya apa yang dilakukan berubah-ubah kan. Nah itu tugas yang nanti untuk mengingatkan. Jadi setiap waktu mengingatkan. Dan hal itu juga akan berubah-ubah. Nggak hal-hal yang salah tuh nggak harus nggak. Kadang B salah, kadang C yang salah. Berarti apa? Sampai saat sekarang juga saya melatih, saya harus konsentrasi dan fokus. Jadi saya pada detik itu, saat itu saya harus bisa menjadi diri dia. Jadi kalau family club ini kan banyak ya, nah saya juga nggak bisa dong sampai setiap anak saya fokus. Jadi kalau klub itu kan masih basic ya, jadi ya sebenarnya semua. Tapi kalau udah di pusat latihan nasional, yaitu satu Berarti kita harus satu mengerti masing-masing ya para murid tanya ya kelemahannya Nah, kalau balik lagi ke Mbak Yana, kan udah lama ya puasa Mbak Yana aja dapat medali Olimpiade itu pada hal yang berarti kan sebelumnya tadi mulai dengan apa adik ipar ya kalau enggak 80 ya Mbak ya. Saya start 80. Jadi kira-kira itu udah 45 tahun ya, enggak juga ya. Pernah ada rasa jenuh gitu, ingin berhenti Mbak Yana? Waktu saya jadi atlet itu rasa jenuh itu datang. Dan ya dengan rasa penasaran itu yang bikin saya bisa berdiri lagi. Jenuh itu pasti. Melatih juga kadang-kadang ada jenuhnya. Karena yang dulu saya melatih itu kontinu setiap hari. Kalau sekarang saya melatih di klub itu kan hanya seminggu 2 kali atau 3 kali. Itu untuk seusia saya kayaknya udah mulai oke lah. Ya kan udah mulai oke ya. Yang jenuh itu memang yang waktu itu merasa ingin dan penasaran itu yang bikin saya berlawan kejenuhannya. Ya gitu. Oke, jadi kan ingin melakukan sesuatu lagi, tantangan lagi gitu ya. Nah, tadi sudah disinggung sedikit mengenai show tuh ya Mbak ya. Ya bisa. Nah, bisa diceritakan Mbak misalnya dari prosesnya itu bagaimana latihannya gitu ya. Apalagi pada saat itu Indonesia tuh belum pernah kan dapat medali ya, apapun ya di Olimpiade ya. Ada di salah satu artikel bilang bahwa dengan menang itu benar-benar membuka pintu Indonesia untuk mendapatkan Olimpiade emas. Nah pasti kebayang saat itu tuh persiapan itu pasti ini banget bisa diceritain persiapannya bagaimana supaya menghandle emosi kan mental yang paling penting ya selama ada istilah mental juara. Nah bisa diceritakan situasinya dan bagaimana sih sang pelatih itu benar-benar memberikan sesuatu penguatan. Ya itu sebenarnya kita bertiga ya itu udah ada basicnya ya Mbak Ini sama Mbak Ini semua ya. Jadi kita persiapan kurang lebih 9 bulan dan itu disiapkan kita di TC kan di Sukabumi jadi jauh daripada teman keluarga seperti itu juga udah cukup kayak terkekang ya, tapi bagaimana caranya kita harus jalani dan kerasnya itu ya kalau dibilang aneh ya karena kan belum ada fitness ya, peralatan juga belum secanggih sekarang yang dimana peralatan itu juga kalau sekarang itu ya lebih canggih lah. Kalau dulu keras yang mana juga jadi akhirnya fisik kita juga harus kuat keras yang dimana kita ada kesalahan pasti kalau semuanya ada kesalahan juga langsung ada teguran atau ada hukuman lah kayak gitu ya, ada hukuman jadi lebih alami
pada saat lebih itu ya. alami untuk melakukan nggak seperti sekarang. Kalau dulu ada fitness, sekarang ya ada fitness, lalu ada jogging track. Kalau dulu nggak, kita di bukit larinya. Di situ ada keluar mental juang ada di situ. Ya gunanya saat ini. Dan pelatih harus pelatih selalu mengatakan membuat sejarah. Oke. Dan pelatih itu nggak bilang kamu nanti meraih medali atau kamu nggak, itu nggak ada kata-kata, hampir tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi selalu almarhum itu mengatakan buatlah sejarah. Yang selalu dikatakan. Jadi tuh kayaknya kita diingatkan untuk membuat cerita. Ya. Kita ada legacy, yang meninggalkan satu legacy. Tidak hanya mendapatkan medalinya, tetapi ada sesuatu yang kita sejarah. Iya, Dari sejarah. dan ternyata ya alhamdulillah. Dan itu juga banyak yang mengatakan apa sih kalau orang sekarang bilang tuh suka kebetulan, suka ada yang bilang kebetulan, ya kan? Dan itu enggak, kita melakukan enggak dengan latihannya keras seperti itu. Lalu kita juga ada sebelumnya ada satu bulan tryout di Eropa, yang mana juga kita udah mempunyai juara-juara seperti udah kelihatan lah kekuatan Indonesia pada saat itu. Itu buat kita yakin untuk nanti di Olimpik itu kita bisa membuat sesuatu. Oke. Jadi keyakinan itu dibuat sedikit demi sedikit gitu ya. Apalagi tadi ada kata motivasi dari para pelatih bahwa kita harus membuat sejarah. Iya. Itu yang lebih penting daripada hanya medali. Nah tadi kan berlatih di Sukabumi ya Bu? Ya Mbak ya. Jadi itu yang dilatih selain pasti teknis ya pasti itu juga kekompakan antar tim juga, antara bertiga itu juga dilatih gitu. Ada dinamika tertentu pertama kali kan pasti namanya tim ya, karena dibilang gitu ya pasti ada berantemnya dulu, ada nggak saling, itu kan pasti di mana-mana kan. Itu gimana Mbak? Saya bilang di antara bertiga itu orang bagus-bagus itu yang kata-kata yang terpilih kan? Iya, sebenarnya pasti lagi Apa yang menyenangkan, apa yang menyenangkan, apa yang lucu? Kebetulan kita saya paling tua ya, jadi saya paling menghadapi, saya paling tengah-tengah aja. Oh Mbak, karena saya paling senior pada saat itu. Ya, jadi memang itu di usianya. Saya itu juga udah 20, usianya 24 atau 25. Yang lainnya masih di 20-an kayak gitu ya. Jadi kita sebenarnya sih bertiga lagi nggak stabil di usia itu ya. Seperti itu. Tapi kita harus menguasai hal itu, dan kata-kata pelatih yang kita nggak akan lupakan. Ya. Di situ, pokoknya kalau ini berat ya, kata-katanya itu berat. Yang gimana memacu kita, lalu membuat kita semangat, ya motivasi, itu yang agak susah. Seperti itu sudah susah. Apa Mbak? Ingat satu kata, dua katanya si Pak pelatih ini. Sehingga benar-benar motivasinya bisa terjaga. Keren banget ya, benar-benar kan bisa loh benar-benar mendapatkan satu medali perak di Olimpiade ya kan, dan belum pernah sebelumnya. Mungkin malah kita tim tadi dari ya itu ya, apa kata-katanya yang benar-benar banyak lah. Maksudnya tapi intinya tuh kita udah meninggalkan orang tua kita jauh ya kan. Lalu apa, sekolah juga kan kita tinggalkan. Izin banyak yang kita tinggalkan lah. Jarang ketemu keluarga ya kan. Nah itu kata-kata itu, dan selalu itu. Kalau apalagi kalau kita lagi meditasi, yang dimana kita suruh tidur di rumput itu, kata-kata itu selalu ada. Yang dimana kita harus mengingat kita jauh dari orang tua, lalu kita harus berbakti, hal-hal seperti itulah. Mengingatkan hal itu dengan usia kita yang seperti itu, yang mungkin akan lupa ya, itu yang diingatkan oleh pelatih.
pelatih ya. Jadi fisik, mental, teknik gabung semua jadi satu ya. Dan akhirnya ya nggak kaleng kalau istilahnya. Oke, itu persiapannya. Setelah itu bertanding. Dan pada saat pertama kali didengungkan didengungkan ya bahwa Indonesia mendapatkan medali perak, udah dipastikan bagaimana nih Kak? Ya kita yang pertama kali kita merangkul ya bertiga ya. Kita kan kalau namanya apa kita bisa seperti itu. Cuman pada saat waktu dulu dengan sekarang itu lain. Bukan kita meremehkan hal-hal yang apa yang kita udah capai ya, enggak ya. Cuman dengan latihan yang keras inilah hasilnya. Itu. Jadi bukan sesuatu yang entah dibuat-buat atau kita yang gimana enggak. Atau kita nggak syukuri itu enggak. Kayak gitu. Jadi semua itu ya hasil kita latihan yang keras. Jadi memang nyata, ya kan? Dengan latihan yang keras, kita akan membuat sesuatu, kita akan mendapatkan sesuatu. Itu maksudnya dari situ. Dan ya alhamdulillah ya ada penyambutan, tapi nggak seperti saat ini, ya kan? Lalu ada simpati dari beberapa ini, tapi tidak seperti ini. Tapi tetap kita harus syukuri ya. Karena mungkin juga banyak Ya. itu lebih banyak ya sekarang. Nah, sekali lagi balik lagi, saya cuma ngebayang aja kan kalau kita ngeliat di TV ya sekarang ya, kan momen yang paling kerasa itu kalau pada saat lagu Indonesia gitu ya disebutin, terus ada itu berkumandangkan lagu Indonesia Raya kan, terus bendera naik ke atas. Nah itu gimana Mbak rasanya? Bisa kita perasaan saat itu sudah ngeliat bendera kita, bendera negara tercinta kita ini. Itu apa namanya? Itu tadi saya bilang itu hasil dari kerja keras. Jadi bukannya sesuatu yang terlalu begini, kita syukuri, syukuri kita bisa berdiri di situ dengan adanya merah putih, ya. Nah, ternyata memang itulah yang diinginkan oleh pelatih, buatlah sejarah. Karena di pikiran kita juga nggak medali, berjuang sampai dengan titik akhirnya, seperti itu. Dan kalau namanya gimana sih kenyataannya kok kan banyak kayak gimana rasanya pas mendapatkan itu, karena pemanahan kan berjalan ya, udah kelihatan dari awalnya kita bisa bertahan ya, kita bisa di atas. Jadi udah terbayang, udah siap kalau bisa seperti itu. Dengan harus tadi dengan kita kerja keras, kita berlatih keras gitu kan, kira-kira kita bisa kebayang kita mencapai. Iya. Dulu lawan tiganya itu ya Amerika Serikat sama Korea ya. Dan Amerika Serikat jadi perunggu berarti dia ya. Yang waktu kita perak. Kita perak. Amerika berarti perunggu. Keren. Nah, kita sekarang banyak nih tadi udah bicara mengenai mana. Saya pengen tahu mengenai berita ini apa tuh, cerita-cerita mengenai pendidikan, apa yang dilakukan sekolahnya di mana gitu. Mungkin kita kan dari ikatan alumni ya, jadi mungkin kita bisa pengen tahu juga. Cerita Mbak mungkin secara singkat aja sekolah di mana dan terakhirnya. Apalagi kan Mbak yang ini kan sibuk latihan segala macam, juga pengen tahu bagaimana mengatasi itu semuanya, mengatur waktunya. Saya di FPJ lama ya, yang dimana tuh di daerah sana ya, itu lalu SMP ini SMP 5 ya, nah 5 ya Jakarta di Pasar Baru. Teman suami katanya ya. Nah SMA-nya, ya kan? SMA-nya saya ada 2.
1,5 tahun di perguruan ini, 1,5 tahun lagi di Gor Ragunan. Itu ada sekolah sekolah Ragunan. Iya, jadi saya menyelesaikan di situ, lalu dari situ saya selesai langsung ke Perbanas, dan syukur alhamdulillahnya untuk izin pelatnas atau latihan itu lancar. Sampai dengan saya bekerja di Bank DKI juga izin. Seperti mereka ya. Jadi nggak ada halangan untuk ke sana. Cuman ya itu waktu saya habis di lapangan. Ada ini Pak, ikatan alumni apa masih ada hubungan secara pertemanan, ikatan alumni komunitas apa gitu ya, ikatan alumni Bank DKI misalnya. Iya, sebenarnya sih nggak ada ya, ya. Cuman kita nggak putus. Sekali waktu ada pertemuan itu selalu ada komunikasi. Oke, tetap aja ada komunikasi. Nah, kalau balik lagi Panahan, kalau hubungannya alumni dengan Panahan ini menurut Mbak Yana gimana? Apakah ada misalnya aktivitasnya Panahan bisa membuat jadi alumni kuat, atau apa yang bisa diambil dari Panahan ini untuk supaya keterikatan alumni lebih bagus? Ada sebenarnya. Ada ya? Ada. Apa Mbak? Ya. Kita bikin sesuatu ya, improvement ya, ada alumni nih ya. Apa sih olahraganya? Apa aja? Ya. Yang tentunya untuk berlari-lari itu kan udah nggak ini ya. Saya rasa mau di Panahan silakan. Suatu yang baru ya Mbak ya? Iya. Peralatan ada semuanya di sini dan itu nggak terlalu mahal. Ya. Dan itu juga disunahkan dengan agama kita. Untuk apa sih? Mengendalikan diri. Dan itu rasa penasaran akan balik lagi. Kumpul lagi, akan kumpul lagi, membuat lari seperti itu. Tapi dari situ juga jangan bikin taruhan nanti, ya. Yang gimana dengan 6 hero ini siapa yang banyak kumpul di tengah nih? Ya, buatlah satu kejuaraan apa? Kejuaraan kecil-kecilan aja, 6 orang, 7 orang, nggak ada masalah. Dan situ udah punya kepuasan kalau yang menang itu bisa mengendalikan diri. Ya, saya rasa bisa dibikin Gitu ya. reuni untuk Yang tarian ringan. Pengendalian itu yang paling penting gitu ya. Nah kan kalau Mbak Yana nih udah nih bisa dibilang kalau dalam hal Panahan tuh udah sampai di atas nih, sama namanya aja. Kalau saya lihat di Google ya. Jadi ada Mbak Nudriviana Saiman junior Olimpiade tadi saya buat. Nah itu setelah ini apa Mbak yang mau bisa diberikan atau disampaikan kepada generasi pemuda, generasi lebih muda, penerus bangsa itu? Ya tentunya terus berjuang, terus semangat berjuang. Karena prestasi itu nggak bisa kita istirahat dulu lalu tahun depan atau tahun berikutnya kita akan ini lagi, enggak. Lagi diberikan untuk prestasi di cabangnya masing-masing pada saat itu harus diselesaikan. Nggak bisa ditunda. Nggak bisa ditunda. Ya. Ya, jadi bilang bahwa katanya kalau kita kayak ngayuh sepeda ya, jadi nggak boleh berhenti, kalau berhenti jatuh ya. Udah jalan terus aja gitu ya. Kalau ada satu kata yang untuk menggambarkan filosofi kehidupan yang Mbak Yana apa? Untuk saya yang bisa dikeluarkan juga ke teman-teman adik-adik para penerus. Ya, kalau udah penerus ya jangan pernah lelah untuk mencapai cita-cita. Itu satu. Ya. Untuk yang udah di go internasional, terus kibarkan merah putih. Terus ibaratnya Merah putih. dalam sih dalam. Bisa. Oke. Baik, kayaknya Mbak Yana mungkin kita bisa jadi kita bisa lihat bahwa saya rangkum tadi ya, selain dari seorang pemanah kita bisa belajar bahwa teman harus konsisten, kita harus tanggung jawab, ya kan,
harus confident dan hasil bekerja keras terus dan terus berjuang, jadi jangan stop di sini aja gitu kan ya. Karena memang dengan pemanah itu nggak hanya cepatnya kita menarik busur ya, tapi juga kan menembak ya, tapi juga bagaimana kita tenangnya menarik busur sama tepatnya dengan sesuai tujuan kita, yakinnya kita dengan tujuannya, dan itu juga mungkin bisa berlaku untuk semuanya ya, kehidupan semuanya ya. Jadi terima kasih Mbak Yana atas waktunya, terima kasih banget sharingnya yang menginspirasi kita semuanya. Mungkin itu saja jadinya. Ada yang bilang bahwa semoga prestasi 3 Sri Kandi ini tetap menggelora ya. Jadi nggak hanya stop di sini aja, mungkin bisa timbul 3 Sri Kandi, mungkin bukan mata kalau 5 Sri Kandi terus menerus ya. Bagi Mbak Yana masih terus melatih sehingga bisa menggelora semangatnya terus, maka bisa menciptakan Sri Kandi baru demi Indonesia tercinta ini. Gitu ya Mbak ya. Terus saya tutup, sebelum saya tutup semuanya adalah saya lihat dari Sabtu dan John Maxwell bilang bahwa focus less on your fear and focus more on your dream. Jadi memang kita jangan sibuk dengan ketakutan kita, tapi kita fokus dengan diri kita untuk menjadi lebih maju dan lebih maju lagi. Baik, Mbak Yana terima kasih banget atas waktunya. Dan teman-teman pemirsa semuanya, ini adalah akhir dari podcast kita dengan tamu istimewa kita, Mbak Nur Fitriana Saiman ya. Dan terima kasih sekali waktunya. Sampai ketemu lagi kita di podcast IKA Argen 75. Ya,